Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk lebih jauh, saya harus menyampaikan satu hal penting dan sangat prinsip. Hingga saat ini tidak ada konfirmasi resmi dan kredibel dari sumber internasional terpercaya yang menyatakan bahwa Ali Khamenei gugur akibat serangan rudal Israel. Kabar seperti ini, jika benar terjadi, pasti akan mengguncang seluruh tatanan dunia dan dilaporkan secara luas oleh media global utama. Konten ini kita posisikan sebagai analisis skenario hipotetik, bukan sebagai klaim fakta yang sudah terverifikasi. Bayangkan jika suatu malam langit Teheran menyala oleh ledakan, rudal menghantam kediaman pemimpin tertinggi Iran, dan pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa Ali Khamenei syahid bersama anggota keluarganya. Bayangkan 7 hari libur nasional, 40 hari masa berkabung, bendera merah dikibarkan di Ka'bah masjid sebagai simbol darah yang belum terbalas. Dunia akan berhenti sejenak. Timur Tengah akan berubah selamanya. Jika skenario sebesar itu benar-benar terjadi, maka itu bukan sekadar serangan militer. Itu adalah gempa geopolitik dalam sistem Republik Islam Iran. Pemimpin tertinggi bukan hanya kepala negara secara simbolik, ia adalah poros ideologi, otoritas tertinggi militer, dan figur spiritual bagi jutaan rakyat. Gugurnya sosok seperti itu akibat serangan asing akan dipandang bukan hanya sebagai pembunuhan politik, tetapi sebagai agresi langsung terhadap kedaulatan negara. Jika pemerintah Iran mengumumkan 7 hari libur nasional dan 40 hari masa berkabung, itu menunjukkan skala tragedi yang luar biasa. 40 hari dalam tradisi Syiah memiliki makna spiritual mendalam, simbol penghormatan dan kesetiaan terhadap syuhada. Kematian anggota keluarga dalam satu serangan juga akan memperkuat narasi emosional. Ini bukan lagi sekadar konflik negara, tetapi tragedi personal yang bisa membakar sentimen nasionalisme dan keagamaan. Dalam kondisi seperti itu, ruang diplomasi akan menyempit drastis. Respons pertama yang paling mungkin datang dari Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC. Mereka adalah penjaga revolusi dan memiliki doktrin pembalasan yang tegas terhadap ancaman eksternal. Jika IRGC mendeklarasikan operasi True Promise 4 atau janji setia 4, itu berarti kelanjutan dari pola pembalasan sebelumnya yang bersifat simbolis namun terukur. Namun kali ini skalanya bisa jauh lebih besar. Karena menyangkut figur tertinggi negara, menargetkan pangkalan militer Amerika di kawasan teluk seperti Bahrain, Kuwait, Qatar, atau Arab Saudi, akan menjadi pesan langsung bahwa Iran memandang Amerika sebagai bagian dari konflik, bukan sekadar Israel. Langkah seperti ini berisiko menyeret Amerika Serikat masuk secara penuh dalam konflik terbuka. Naiknya bendera merah di kubah masjid dalam tradisi Syiah adalah simbol bahwa darah telah tertumpah dan belum terbalas. Ini bukan sekadar simbol emosional, tetapi deklarasi psikologis bahwa perjuangan akan berlanjut. Jika rakyat turun ke jalan dalam jutaan jumlah, dunia akan melihat konsolidasi nasional yang sangat kuat. Dalam sejarah, serangan eksternal sering justru memperkuat legitimasi internal rezim. Alih-alih melemahkan Iran, tindakan semacam itu bisa menyatukan berbagai faksi politik di bawah satu narasi, mempertahankan martabat bangsa. Dan ketika sentimen agama dan nasionalisme bertemu, daya dorongnya sangat besar. Pertanyaan besar muncul. Apakah ini awal Perang Dunia III? Perang Dunia terjadi ketika kekuatan besar terlibat secara langsung dalam konflik yang meluas lintas kawasan. Jika Iran menyerang pangkalan Amerika dan Amerika membalas secara masif, maka eskalasi bisa melebar ke Lebanon, Suriah, Irak, bahkan Selat Hormuz. Gangguan pada jalur energi global akan memicu kepanikan ekonomi dunia. Negara-negara besar seperti Rusia dan Tiongkok tidak akan tinggal diam jika keseimbangan kawasan terguncang. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa negara-negara besar sering menahan diri dari perang total karena biaya yang terlalu mahal. Apakah Amerika dan Israel akan mengambil risiko sebesar itu? Dalam politik internasional, setiap tindakan militer memiliki kalkulasi strategis. Serangan langsung terhadap kediaman pemimpin tertinggi negara berdaulat akan dianggap sebagai tindakan yang sangat provokatif dan berpotensi melanggar hukum internasional. Reaksi dunia internasional bisa sangat keras, bahkan dari negara-negara yang selama ini netral. Israel selalu memandang ancaman eksistensial sebagai sesuatu yang harus dicegah dengan segala cara. Bagi dunia Islam, skenario ini akan menjadi ujian besar. Ada yang akan melihatnya sebagai agresi torang-torangan terhadap negara Muslim. Ada pula yang akan tetap berhati-hati
Karena kompleksitas politik kawasan, persatuan umat kembali diuji. Apakah akan ada solidaritas kolektif ataukah masing-masing negara memilih menjaga kepentingannya sendiri? Dalam situasi seperti ini, emosi sangat mudah menyala. Namun, kebijaksanaan jauh lebih dibutuhkan daripada kemarahan. Jika benar terjadi pergantian kepemimpinan mendadak, Dewan Ahli Iran akan bergerak cepat menunjuk pengganti. Sistem telah dirancang untuk mencegah kekosongan kekuasaan, namun siapapun penggantinya akan menghadapi tekanan luar biasa. Ia akan memimpin dalam suasana duka, kemarahan, dan ancaman perang. Langkah pertamanya akan menentukan arah sejarah. Apakah Iran akan menjadi lebih keras? Sangat mungkin. Serangan terhadap simbol tertinggi negara sering melahirkan kebijakan yang lebih tegas dan agresif. Namun ada juga kemungkinan bahwa tekanan global memaksa semua pihak kembali ke meja perundingan dalam geopolitik modern. Perang total adalah pilihan terakhir. Di tengah narasi besar tentang perang, pembalasan, dan potensi konflik global, ada satu hal yang sering terlupakan: perang informasi. Dalam setiap eskalasi militer, media menjadi senjata yang tidak kalah kuat dibandingkan rudal dan drone. Jika benar pemerintah Iran mengonfirmasi gugurnya Ali Khamenei dalam serangan yang dituduhkan kepada Israel, maka pertempuran berikutnya bukan hanya di langit Timur Tengah, tetapi juga di ruang digital seluruh dunia. Opini publik akan dibentuk, simpati akan digalang, dan legitimasi akan dipertaruhkan. Narasi syahidnya seorang pemimpin tertinggi bersama keluarga putri, menantu, dan cucunya akan menyentuh sisi emosional terdalam rakyat. Dalam tradisi Syiah, makna pengorbanan dan darah syuhada memiliki posisi spiritual yang sangat kuat. Bendera merah yang dikibarkan di Ka'bah masjid bukan hanya simbol kemarahan, tetapi juga pesan teologis bahwa perjuangan belum selesai. Ini adalah simbol bahwa darah yang tertumpah menuntut keadilan. Namun disinilah kita sebagai umat diuji. Apakah kita akan langsung terbakar oleh emosi dan menyebarkan setiap kabar tanpa verifikasi? Ataukah kita memilih bersikap dewasa, menunggu konfirmasi global yang kredibel, dan tidak terjebak dalam pusaran propaganda? Islam mengajarkan tabayun. Karena satu berita yang salah bisa menyalakan api yang sulit dipadamkan. Kita harus sadar bahwa di era modern, satu kabar bisa menggerakkan pasar minyak, menjatuhkan nilai mata uang, bahkan memicu kepanikan massal. Maka tanggung jawab moral kita bukan hanya pada simpati, tetapi juga pada kebenaran. Kita menjadi bagian dari rantai informasi yang memperkeruh keadaan tanpa dasar yang jelas. Lalu pertanyaan besar itu kembali menggema. Apakah ini awal Perang Dunia Ketiga yang berawal dari Timur Tengah? Perang dunia bukan sekadar konflik regional yang membesar. Ia terjadi ketika kekuatan-kekuatan besar dunia terlibat secara langsung dan membentuk blok-blok militer yang saling berhadapan. Jika Iran menyerang pangkalan Amerika di Teluk sebagai balasan, dan Amerika merespons dengan kekuatan penuh, maka eskalasi bisa merambat ke berbagai front: Lebanon, Soraya, Irak, bahkan jalur strategis seperti Selat Hormuz. Dunia akan menyaksikan bukan hanya perang senjata, tetapi perang ekonomi dan energi. Namun sejarah juga mengajarkan bahwa negara-negara besar sangat berhitung sebelum melangkah ke perang total. Biaya perang modern terlalu mahal secara ekonomi, politik, dan kemanusiaan. Satu kesalahan perhitungan bisa memicu reaksi berantai yang tidak bisa dikendalikan. Karena itu, di balik retorika keras, seringkali terdapat jalur komunikasi rahasia yang tetap terbuka demi mencegah kehancuran bersama. Jika skenario ini benar terjadi, dunia berada di titik kritis. Tetapi apakah ia benar-benar menjaga lisan dan tidak memperkeruh keadaan dengan asumsi? Kita hidup di era di mana satu berita bisa memantik kemarahan jutaan orang dalam hitungan menit. Disinilah kedewasaan iman diuji. Islam mengajarkan kita untuk tidak tergesa-gesa dalam menerima kabar besar. Allah memerintahkan tabayun agar kita tidak menzalimi suatu kaum karena ketidaktahuan. Dalam situasi panas seperti ini, ketenangan adalah kekuatan. Apakah ini awal dari konflik global yang lebih besar? Hanya Allah yang Maha mengetahui. Yang pasti, setiap peperangan selalu membawa penderitaan bagi rakyat sipil yang tidak bersalah. Anak-anak, wanita, orang tua, merekalah yang paling sering menanggung akibat dari keputusan politik dan militer. Maka doa kita seharusnya bukan untuk meluasnya api peperangan, tetapi untuk dihentikannya pertumpahan darah.
Mari kita jadikan setiap peristiwa sebagai pengingat bahwa kekuasaan manusia terbatas dan dunia ini sementara. Yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan sejati bukan hanya kemenangan militer, tetapi kemenangan dalam menjaga iman, persatuan, dan kemanusiaan. Jika Anda merasa pembahasan ini membuka wawasan dan memberi perspektif yang lebih jernih, jangan lupa untuk membagikannya agar semakin banyak yang mendapatkan sudut pandang yang seimbang dan tidak mudah terprovokasi. Sampaikan pendapat Anda dengan adab dan ilmu di kolom komentar. Karena perbedaan akan indah jika disertai akhlak. Semoga Allah menjaga nagari-nagari kaum muslimin, melindungi yang lemah, dan memberikan hikmah kepada para pemimpin dunia dalam setiap keputusan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.